Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fitriani Salam dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya kaji yang berjudul Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Kelor atau Moringa oleifera L terhadap kualitas yogurt. Pada pendahuluan terdapat dua submateri, yaitu kelor dan yogurt. Kelor adalah tanaman yang tumbuh subur di Indonesia dengan berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya, di antaranya tinggi protein, beta-karotein, vitamin C, mineral, terutama zat besi dan kalsium. Tanaman kelor mengandung zat kimia seperti minyak behen, minyak terbang, emulsin, alkoida, pahit tidak beracun, serta vitamin A, B1, B2, dan C. Selain itu, kelor juga mengandung lebih dari 90 nutrisi disebut antioksidan alami terbaik. Dan yang kedua, yogurt. Yogurt adalah salah satu bentuk dari olahan susu fermentasi yang sekaligus menjadi solusi bagi penderita alergi susu sapi dan membantu agar susu mempunyai masa simpan yang lebih lama. Penambahan ekstrak daun kelor akan berpengaruh terhadap aroma, rasa, warna, tekstur, dan kandungan gizi produk yogurt kelor sehingga perlu dikaji presentasi penambahan ekstrak daun kelor dan lama fermentasi yang paling tepat sehingga memiliki kualitas fisiko-kimia dan organoleptik yang baik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak daun kelor dan lama fermentasi terhadap kualitas yogurt, serta kombinasi terbaik fermentasi dan penambahan ekstrak daun kelor. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok atau RAK dengan 2 faktor dan 3 perlakuan. Faktor 1, itu lama fermentasi terdiri dari 2 level. L1 sama dengan 24 atau 1 hari, L2 sama dengan 48 jam atau 2 hari. Faktor 2, presentase penambahan ekstrak kelor. Konsentrasi ekstrak kelor terdiri dari 3 level. P1 sama dengan 3% ekstrak kelor, P2 sama dengan 5% ekstrak kelor, P3 sama dengan 7% ekstrak kelor. Lama fermentasi menggunakan 24 dan 48 jam. Selanjutnya, hasil penelitian. Kadar protein. Berdasarkan hasil analisis kadar protein yogurt ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera diperoleh rata-rata kadar protein 5,02% sampai 6,53%. Analisis seragam menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan lama fermentasi susu dan presentasi penambahan ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera L berpengaruh tidak nyata terhadap kadar protein yogurt kelor. Kombinasi perlakuan terbaik lama fermentasi dan presentasi penambahan ekstrak daun kelor terdapat pada perlakuan L2P3 atau fermentasi selama 48 jam dan penambahan ekstrak daun kelor 7%. Rata-rata nilai protein pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar grafik 1. pH. Berdasarkan hasil analisis nilai pH yogurt ekstrak daun kelor Moringa oleifera diperoleh rata-rata 4,343 sampai 4,627. Analisis seragam menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan lama fermentasi susu dan presentasi penambahan ekstrak daun kelor berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pH yogurt kelor. Kombinasi perlakuan terbaik lama fermentasi dan presentasi penambahan ekstrak daun kelor terdapat pada perlakuan L2P1 atau fermentasi selama 48 jam dan penambahan ekstrak daun kelor 3%.
Rata-rata nilai pH pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar grafik 2. Kadar kalsium. Berdasarkan analisis yogurt ekstrak daun kelor, diperoleh rata-rata kadar kalsium 133,81% sampai 146,64%. Analisis ragam menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan lama fermentasi susu dan presentasi penambahan ekstrak daun kelor tidak berpengaruh nyata terhadap kadar kalsium yogurt kelor. Kombinasi perlakuan terbaik lama fermentasi dan presentasi penambahan ekstrak daun kelor terdapat pada perlakuan L2P3 atau fermentasi selama 48 jam dan penambahan ekstrak daun kelor sebesar 7%. Rata-rata kadar kalsium pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar grafik 3. Selanjutnya, kesimpulan. Perlakuan lama fermentasi yogurt dan penambahan ekstrak daun kelor terbaik fisikokimia terdapat pada perlakuan L2P3 atau fermentasi 48 jam dan penambahan ekstrak daun kelor 7% dengan kriteria radar protein 6,53%, radar kalsium 146,65%, pH 4,56. Kombinasi perlakuan fisikokimia dan organoleptik terdapat pada perlakuan L2P2, fermentasi 48 jam dan penambahan ekstrak daun kelor 5% dengan kriteria kadar protein 6,01%, kadar kalsium 141,44%, pH 4,49%. Lama fermentasi yogurt dan penambahan ekstrak daun kelor terbaik organoleptik terdapat pada perlakuan L2P2, fermentasi 48 jam dan penambahan ekstrak daun kelor 5% dengan kriteria penilaian rasa 3,60, warna 3,75, aroma 3,15 dan tekstur 3,70. Sekian yang dapat saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.